aku nggak mau nih ketemu sama teman-teman dulu, aku nggak mau mereka tahu bahwa aku sakit, kemudian juga di keluarga besar juga gimana menghadapi itu. Nggak ada yang baru didiagnosis kanker terus Iya. langsung nerima, itu nggak ada Perlu sih kayak proses gitu. yang panjang. Iya, perlu proses yang panjang. Pernah akrilik, oil painting. Bedanya apa sih? Kayak itu akrilik, oil painting, Kalau, watercolor. konsistensinya itu sih dia kayak watercolor tuh dia kayak yang benar-benar kalau di swatch itu dia tipis banget. Kalau faktor-faktor untuk acceptance-nya ada berbagai macam. Kalau misalnya Nia sendiri itu ada faktor dari support family-nya. Jadi Support family-nya kuat. Hai teman baik, apa kabar? Kembali lagi di Sparta, semangat pulih melalui art terapi dan aktivitas seni. Kita sudah sampai episode 8 loh teman-teman. Nah, hari ini kita ada 2 narasumber seperti biasa yang akan membahas tentang berdamai dengan kanker melalui art terapi. Hidup dengan penyakit itu memang tidak mudah. Bagaimana kita bisa menerima, itu kan melalui berbagai proses ya, sampai akhirnya mereka menerima, kemudian bisa berdamai dan akhirnya melanjutkan hidup. Nah, langsung aja kita ngobrol-ngobrol seru bareng 2 narasumber kita. Ada Mbak Dwika. Halo semuanya. Lagi dikenalin ya, jadi seorang akademisi psikologi dari Bali Dwipa University. Betul. Dan satu lagi ada Nia. Nia siapa sih namanya? Nama panjangnya nih, Iya. panjang banget nih, nyaman Mah Putri nih Anggreni. Panggilannya Nia. Nia. Oke, Nia ini seorang penyintas kanker ya. Oke. Jadi boleh nggak diceritain apa aja kesibukannya Nia nih? Semenjak WFH ini sih, jadi ya cuman di rumah doang, ngelukis, kadang baking, ya gitu-gitu aja sih. Terus baking gitu. Lebih Jadi sering di rumah di aja. rumah aja ya. Oke. Nah, ini kan sebagai seorang penyintas kanker ya. Nia itu pertama kali didiagnosa itu kapan ya? 2019 Maret sih. Maret itu masih kayak dapat hasil CT scan. Awalnya gimana tuh? Sampai akhirnya kan kok bisa sampai CT scan. Awalnya tuh gimana? 2016 tuh sempat ngerasa pegel gitu kakinya. Pegelnya tuh kayak cuman ngilu sih, jatuhnya ngilu. Ngilu biasa. Ngilu kayak ketusuk-tusuk gitu. Terus 2017 apa 2018 akhirnya MRI. Dilihat lah itu saraf kejepit. Habis itu dokter tuh nggak nyaranin untuk operasi atau diapain, cuman lebih olahraga aja, olahraga berenang sih waktu itu disaranin. Nah, pokoknya dari 2016 ke 2018 itu frekuensi sakitnya tuh makin sering gitu loh. 2016 tuh kayak cuman 3 bulan sekali, 4 bulan sekali kayak gitu. Pokoknya di 2018 itu bener-bener puncak yang dari berapa bulan sekali itu sampai seminggu sekali dan mengganggu banget. akhir 2018 sudah setiap hari. Sakitnya itu benar-benar mengganggu banget sih, mengganggu kegiatan, mengganggu tidur. Tidur aja udah keganggu, yang nggak bisa nyenyak gitu loh tidurnya. Akhirnya diputuskan untuk melakukan CT scan gitu. CT scan. MRI juga. CT scan akhirnya 2019 Maret CT scan. Panjang tuh hasilnya, tapi ada yang kayak di bold bawahnya. Di bold itu kayak sangat mengesankan suatu proses metastase. Nah, jadi kan kayak waktu itu masih belum tahu nih apa tuh metastase. Googling metastase, suatu proses penyebaran kanker. Waktu itu kayak, seriusan nih? Udah nangis waktu itu kayak, tapi masih positive thinking kayak, kayaknya salah nih, masih kayak denial gitu. Mungkin perlu pemeriksaan lain lah ya gitu. Habis itu akhirnya dari dokter saraf pindah ke dokter onkologi. Habis itu di pemeriksaan lanjut sampai akhirnya biopsi. Biopsi kelihatan lah itu tuh cancer, tapi jenis cancernya masih belum jelas karena kan kenanya tuh di bagian sini, di tulang. Di tulang. Nah, habis itu masih belum jelas, sempat dikira kanker tulang. Jadi antara kayak hasil biopsi itu ada 2 gitu loh, limfoma atau itu tulang. Sarkoma, osteosarkoma gitu, kanker tulang. Akhirnya memutuskan untuk cari second opinion ke Singapura. Di sana ini ya bawa apa namanya slice PA-nya itu diperiksain ulang sana.
keluar hasil biopsinya limfoma non-Hodgkin. Jadi pada saat itu kan artinya kita tidak pernah terpikir ya bahwa ternyata itu adalah kanker dan sudah mengalami metastase kan. Iya, benar. Jadi otomatis kan pasti sedih kan nerima, ada fase denial-nya juga kan Mbak Betul. Dwika. Kalau misalnya nih setiap orang itu kan menghadapi kesedihan, entah itu seperti mendapatkan penyakit atau musibah apapun, itu kan ada fase-fase yang harus dilalui ya, kayak denial. Itu ada nggak sih ilmunya itu Mbak? Apa sih Betul. Jadi tahapannya? ya di psikologi itu ada namanya 5 fase saat orang menghadapi grief ya, ada kematian gitu. Ya. Tapi fase ini pun juga bisa diaplikasikan ketika seseorang mengalami penyakit gitu. Jadi Misalnya, bisa tidak hanya untuk kematian aja. betul. Jadi 5 fasenya itu yang pertama yang seperti Nia bilang ada fase denial Itu di yang mana pertama denial. iya betul, di mana kayak kaget, masih shock kan, shock. Oh kok dibilang metastase, kok dibilang ada penyebaran kanker lagi kan. Nah terus ada pikiran yang paling ini salah ya. Jadi berusaha untuk kayak menolak gitu loh, gitu. Terus yang kedua ada anger. Nah di situ udah mulai marah gitu. Ini jangan-jangan ini kenapa sih harus aku gitu? Kenapa nggak misalnya kenapa harus cancer gitu nggak kan? Kenapa harus sekalinya sakit malahan cancer tiba-tiba gitu? langsung Jadi kena cancer. bisa aja ada fase marah gitu. Jadi mungkin marah ke diri sendiri juga seandainya jika aku misalnya lebih memperhatikan kesehatan misalnya. Jadi seperti menyalahkan keadaan juga ya. Bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, bisa menyalahkan diri sendiri juga. Selanjutnya fase yang ketiga itu ada bargaining, di mana berusaha untuk menawar-nawar gitu. Gitu. Jika saja misalnya ini bukan saat ini, atau jika saja aku memeriksakannya lebih awal, atau jika saja aku lebih aware terhadap kesehatan, mungkin akan bisa tidak terjadi penyebaran, atau jika saja aku lebih hati-hati misalnya menjaga diri, atau kita juga nggak tahu ya kansernya penyebabnya apa, tapi pasti ada di dalam pikiran itu berusaha untuk bargaining. Terus ada juga tawar-menawar dengan Tuhan gitu, bisa juga ya Tuhan gitu. Nah pasti harus aku, nggak bisa apa yang lainnya gitu misalnya kan. Ya Tuhan bisa nggak kalau misalnya aku gini nanti diberikan seperti ini kayak itu. Jadi ada fase-fase tawar-menawar di situ. Selanjutnya ada fase depresi di mana itu benar-benar kita dihadapkan dengan suatu kondisi di mana diagnosanya sudah jelas, sudah pasti, terus kita merasa bahwa ya ampun beneran ini realita ternyata, dan kita ada pada fase di mana kita sangat sedih, bisa kesedihan yang mendalam. Itu di fase depresi. Di fase depresi. Fase keempat ya? Iya, fase keempat. Nah, jadi yang Nia alami itu juga mungkin ada fase itu ya Nia ya. Semua, jadi Nia mengalami keempat fase itu ya. Maksudnya benar-benar sesuai dengan tahapan itu. Oh iya, kurang lebih. Nah, terus yang selanjutnya baru acceptance, di mana di mana seorang sudah mampu untuk berdamai dengan kondisinya gitu. Dan tiap orang dari fase 1 ke fase berikutnya itu beda-beda prosesnya, dan butuh waktunya itu juga berapa lama, itu beda-beda. Betul sekali. Nah, kalau misalnya sedih gitu, bisakah dia kembali gitu ke fase sebelumnya? Bisa aja, namanya juga dinamis jadi fase gitu kan ya. itu berarti bolak-balik ya. Saya kira dia memang bertahap, tapi ternyata ada beberapa orang dia malah kembali ke fase sebelumnya. Bisa saja gitu kan, karena yang namanya, maksudnya kalau ini perspektif saya ya, dalam 5 fase itu kan sebuah teori gitu yang biasanya orang-orang akan mengalami 5 fase itu, tapi bisa saja gitu, misalnya dia melompat-lompat fasenya itu bisa saja kayak gitu. Nggak harus berurutan juga. Iya, dan misalnya udah kepada fase acceptance bisa saja, bisa balik flashback, lagi. Iya kan, flashback, terus bisa ada timbul yang kesedihan lagi, tapi pastinya sudah berbeda levelnya level gitu. kesedihannya berbeda. Bisa saja kayak misalnya sekarang udah oke lah, sekarang accept dengan penyakitnya dan lain sebagainya. Tapi bisa saja nanti flashback bisa memicu kesedihan yang sebelumnya sudah pernah dialami, cuman itu cuma sekedar Kadarnya memori lebih, kadarnya lebih berkurang. Memori, ya karena kalau acceptance itu kan tidak berarti tidak akan mengalami kesedihan lagi kan, tetap aja kan kita bersedih, cuman yang membedakan levelnya aja ya. Sedangkan kalau Nia nih tadi itu kan artinya kita dari segi menerima penyakitnya untuk diri sendiri dulu, kemudian otomatis kan berpengaruh ke keluarga juga. Pada saat itu kondisi keluarga gimana mengetahui bahwa Nia sudah didiagnosa seperti itu? Waktu itu sih awalnya udah bakal ngira, aduh mama papa pasti down ya, tapi
yang benar-benar mengenyahkan Nia saat itu adalah mama papa terlihat kuat gitu depannya Nia. Kayak kakak juga mungkin mereka stres sih sebenarnya, tapi lebih nggak memperlihatkan itu depannya Nia. Jadi benar-benar kayak bahkan mereka benar-benar nguatin Nia gitu loh. Yang nguatin Nia kayak ya udah namanya hidup, kayak semua orang punya fase kehidupan yang berbeda-beda gitu loh. Semua orang juga bakal sakit in the end of the day. Tapi apakah itu lebih cepat atau lebih lambatnya itu aja yang kita nggak pernah tahu kan. Jadi waktu itu bener-bener mama sih yang kayak sering banget ngingetin jangan stres, terus lebih ngedukung secara mental gitu loh orang-orang sekitar. Berarti support sistemnya bagus ya di rumah ya. Terus Nia ada nggak fase yang tadi disebutkan, ada nggak yang menarik diri dari lingkungan? Artinya aku nggak mau nih ketemu sama teman-teman dulu, aku nggak mau mereka tahu bahwa aku sakit. Kemudian juga di keluarga besar juga gimana menghadapi itu? Itu jelas sih, benar-benar kayak menarik diri karena lebih tepatnya bukan karena nggak pingin orang tuh tahu Nia sakit, tapi lebih tepatnya Nia menjaga fisik mental Nia sendiri gitu loh. Nggak pingin orang lain tuh Nia tuh nggak pingin ngedengar apa yang dia nggak ingin dengar dari orang lain. Kan respon orang kita nggak pernah bisa nebak ya. Kalau Nia tipe itu nggak pingin lihat orang tuh lebih mengasihani. Nggak tahu sih, Nia nanya temannya Nia yang penyintas kanker juga omongannya gitu. Nggak pingin kayak orang tuh ketemu kayak nangis depan kita kayak aduh kamu kok malah sakit itu ya, membuat kamu kayak gitu. Down ya? Iya, itu yang malah bikin secara tidak itu benar-benar berdampak gitu loh sama mentalannya. Kayak dia sedih, ikutan sedih juga kan kita. Jadi benar-benar lebih waktu itu memfilter aja sih siapa-siapa yang ketemu. Terus gimana ya, yang gak terlalu gimana sih, kayak lebih biar bisa waktu juga untuk diri sendiri sama orang-orang terdekat gitu loh. Jadi meningkatkan kualitas ya jadinya hubungannya, jadi dari segi waktu ya. Ya saya pernah baca juga sih, karena apa ya istilahnya ya, setiap orang itu kan memancarkan energi ya. Kalau misalnya kita ngelihat Nia, aduh kasihan, justru kita tuh mengirimkan energi yang negatif ke Nia. Katanya begitu. Itu sih yang benar-benar Nia jaga banget. Mama juga benar-benar ngejaga banget orang-orang yang bakal ketemu sama Nia gitu loh. Makanya kayak mendingan jangan dah ketemu orang yang sama juga namanya juga cancer kan agak kompleks. Banyak orang yang kayak bilang, aduh kamu cancer ya, tanteku ada nih kena cancer, terus dia gini-gini, malah menceritakan satu hal yang buruk. Kenapa sih harus cerita hal yang buruk gitu di depan orang yang benar. Baru didiagnosis kanker? Jadi sebelum itu terjadi lebih baik menghindari dulu. Oke. Terus kalau untuk support group nih, selain dari keluarga, ada ikut nggak? Maksudnya siapa tahu ikut ke kalau kayak kanker payudara ada apa sih yang pink ribbon ya? Apa namanya itu ya? Iya, pink ribbon ya. Kalau saya pita merah muda itu ya. Kalau di Nia sendiri ada bergabung nggak di komunitas mungkin? Baru-baru ini sih, ini kan masih komunitas kecil gitu. Nia sama temannya buat. Nia dan temannya buat. Yang cancer supporting group sih namanya. Jadi cancernya secara umum nih, nggak yang khusus. Iya, secara umum. Terus itu di grupnya itu rata-rata sih anak muda. Anak muda jadi khusus. Jadi biar nyambung itu omongannya gitu loh. Kan karena kita masih muda, kayak masih kadang sharing, boleh nggak ya makan ini, boleh nggak ya makan itu. Jadi bentuk supportnya itu dalam apa nih, kegiatannya apa? Ada WhatsApp grupnya kan? Ada WhatsApp grupnya. Terus beberapa kali kita udah sempat Zoom meeting gitu. Sempat ngundang Kak Dwika juga. Kita kayak sempat, jadi kita kenal di situ. Jangan-jangan Opan, terus ternyata kenalnya di sana. Oke, bagus dong. Terus kayak lebih gimana ya? Seenggaknya kan kalau ketemu yang sepantaran dengan sakit yang sama tuh jadi lebih ngerasa aku nggak sendirian gitu loh. Ada yang menguatkan, saling menguatkan ya. Kayak ternyata di dunia ini nggak cuman aku doang yang kayak gitu. Ada juga nih orang. Oke. Nah, untuk penerimaan nih sampai akhirnya Nia bisa ya ada di fase acceptance itu ya. Gimana sih ceritanya? Acceptance itu nggak singkat ya. Nggak ada yang baru didiagnosis kanker terus langsung nerima, itu nggak ada sih kayak gitu. Yang panjang. Iya, perlu proses yang panjang. Bener sih yang tadi dibahas itu tuh prosesnya tuh bisa yang kayak sekarang acceptance, besok bisa kayak lagi kayak ada rasa-rasa sedih atau gimana. Waktu itu sih Nia lebih menyalurkan
pikiran-pikiran maksudnya supaya nggak berpikiran negatif, ya Nia mencari kegiatan Kegiatan, yang Nia lakukan, yang Nia senangi waktu itu. Apa tuh? Ngelukis. Ngelukis. Oh, jadi maksudnya memang suka dari dulu sebelum menjadi seorang penyintas gitu sudah suka. Dari sebenarnya dulu tuh ngegambar, sketching gitu. Cuman baru sebenarnya dulu tuh nggak suka warna sih, karena ribet gitu kan warna. Jadi lo milih yang simpel-simpelnya pakai pensil. Terus tahun lalu didiagnosis kanker. Pertama kali nyoba watercolor, bukan pertama kali sih, udah pernah mungkin sebelumnya nyoba watercolor, cuman lebih seriusin watercolor latihan terus. Jadi pikiran-pikiran negatif, ya sesuatu hal yang nggak seharusnya Nia pikirin itu ke distract gitu loh. Iya, gara-gara dengan ini ya, jadi kegiatannya fokusnya ke sana. Jadi benar-benar fokusnya melukis aja ya, melukis dengan watercolor ya. Yeah. Kalau yang teknik-teknik lain itu gimana? Jadi maksudnya melukisnya kan ada banyak teknik tuh. Medianya. Medianya ya itu ya namanya. Medianya pernah nyoba juga? Pernah akrilik, oil painting. Bedanya apa sih? Kayak itu akrilik, oil painting, watercolor. Konsistensinya itu sih dia kayak watercolor tuh dia kayak yang benar-benar kalau di swatch itu dia tipis banget. Sedangkan kalau akrilik, oil painting itu bebas. Itu bebas kan, ada orang iseng-iseng nih mulai nih misalnya kan, yang penting kegiatanku positif, iseng aja ngelukis. Nah kalau itu pakai akrilik itu berarti dia memang medianya akrilik gitu. Cat akrilik. Sekarang lagi coba gouache. Gouache itu kayak mungkin jarang ya kali ya orang dengar gouache. Iya, pernah dengar tuh. Jadi kalau akrilik dikasih sama cat air, anaknya gouache. Jadi baru tahu nih ilmunya nih. Jadi kayak kalau akrilik itu kan dia sekalinya udah ke-apply gitu, nggak bisa diubah lagi kecuali dia ditumpuk gitu kan. Kalau gouache ini masih dia thick tebel gitu, tapi bisa aktif lagi kalau diginin sama air gitu. Oh, itu perpaduannya gitu ya. Perpaduan antara watercolor itu ada ilmunya ternyata ya. Gak tahu sih, belajar sendiri ya. Jadi maksudnya Nia belajarnya itu lewat online. Kan karena kondisi sekarang nih, apa memang sebelumnya sudah pernah belajar untuk teknik itu? Kalau untuk teknik kayaknya lebih ke online, kayak yang kelas gitu ya, online kelas doang. Pernah sih ikut kayak yang kelas fisik gitu. Itu bukan kelas sih, kayak lebih ke workshop yang cuman having fun gitu doang pakai akrilik. Itu sih. Jadi ada menemukan apa ya istilahnya ya, semangat ini ya untuk menjalani hidup setelah menjadi seorang penyintas dengan melukis ya. Benar. Jadi terus sekarang karya-karyanya lumayan dong ya dari tahun lalu startnya untuk. Nah terus itu gimana, dikoleksi atau mungkin siapa tahu malah udah dijual nih, ada kejual pernah nih. Sih kejual. Oh ya udah ada dijual ya. Keren itu dong. Kayak accidentally aja kejual. Oh keren ya, malah jadi menghasilkan nih jadinya ya. Berawal itu gimana dari ceritanya itu kalau tahu? Ya itu kayak waktu itu ada chat-chatan sama temen gitu. Dia baru kenal di luar negeri, dia kayak nanya kamu lagi ngapain, terus tak bilang lagi ngelukis, terus tiba-tiba dia minta dikirimin. Ya udah, dia dibayar gitu. Kayak nggak ngerti sih, mungkin bingung nggak pertama kali kan ini ngelukis nih, nentuin harga nih gimana nih, berapa nih aku. Iya sama ya, bingung sih. Cuman kayak orang luar tuh mungkin apresiasi harganya lebih tinggi ya. Sebenarnya waktu itu dia juga bilang I can give it for free, tapi dia ada deh harga teman kayak gitu, harga teman ya. Bener. Mereka sangat mengapresiasi. Kemarin waktu kerja di wedding organizer, itu juga sampingannya kaligrafi gitu sih. Untuk wedding signature. Jadi kaligrafi itu tulisannya itu ya? Iya. Jadi itu Nia yang buat? Iya. Itu juga accident, gara-gara temen malah yang bilang kamu bisa kok. Udah akhirnya coba, ya udah bisa. Terus belajar, udah. Keren ya. Keren banget. Jadi kaligrafi terus watercolor dan lukis juga gitu. Jadi abis ini baking juga nih dia. Iya, baking juga. Baking itu benar-benar gara-gara karantin sih. Tapi ini maksudnya enjoy kan? Enjoy banget sih. Sekarang udah bisa bikin apa aja kalau baking nih? Lebih kayak banana bread. Wah, itu susah loh.
cookies. Tapi berarti habis ini kan kita belajar ini ya. Kita kan ada praktek art terapi langsung sama Nia nih ya. Bagus banget ya sebagai seorang penyintas dia bisa pulih sendiri dengan menemukan hal yang positif. Ntar kita diajarin ya apa yang harus kita buat gitu. Jadi teman baik juga kan bisa nanti mencontoh. Tapi kalau baking bisa belakangan kita undang ya gitu. Karena alat-alatnya lebih banyak kan gitu. Tapi Nia enjoy kayak maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan itu. Enjoy. Sampai temen pun kadang heran gitu loh. Kamu di rumah terus nih, nggak bosan apa? Nggak bosan. Ya karena banyak ini ya, karena menikmati ada banget. aja gitu yang dilakuin. Gitu ya. Nah kayak misalnya nih Mbak Dwika Nia, dengan waktu yang lumayan panjang juga untuk sampai berdamai ya dengan penyakitnya. Ada nggak sih faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi setiap orang itu sampai berapa lama dia menerima itu ada nggak sih Mbak? Kalau faktor-faktor untuk acceptance-nya ada berbagai macam. Kalau misalnya Nia sendiri, itu ada faktor dari support family-nya. Jadi keluarganya kuat. Support family-nya kuat. Jadi Nia ngerasa Nia nggak sendiri gitu. Jadi orang tuaku gitu, kakakku yang melihat aku, mereka bisa menghadapi ini. Jadi ada juga energi atau perasaan di mana aku juga pasti bisa melewati ini gitu, dan menerimanya juga lebih cepat. Dan juga ada ada izin juga dari orang tua untuk membantu proses pengobatan ya kan, dan juga ketemu dengan dokter yang memang spesialis dan ahli di bidang tersebut. Jadi ada perasaan lebih yakin juga untuk sembuh gimana nih ya. Nah itu juga ada faktornya. Lalu juga dari dirinya sendiri nih ya. Jadi menemukan passionnya, hobi-hobinya. Jadi itu juga mempercepat proses penerimaan juga. Ada nggak dari teman-teman juga yang support teman-teman banyak teman-teman gitu ya. Lalu juga mungkin dari yaitu support group dari komunitas juga. Tapi dulu mungkin nggak ada, belum ketemu ini komunitas baru berdiri tahun lalu yang untuk support grupnya. Baru ini kok. Baru-baru ini. Gara-gara emang gimana sih, pembicaraannya udah lama nih sama Weda. Sama Weda sama Weda buatnya kayak aduh pingin deh support orang, karena waktu Nia berobat di Penang itu ada namanya Bu siapa ya lupa, dia itu khusus ada di sana untuk kayak ngunjungin pasien gitu. Di sini juga ada sih, ada. Nah kayak bener-bener fisik kita itu yang dikuatin gitu loh sama dia. Bukan yang mungkin kita, soalnya cancer itu kompleks yang kita fisik apa psikisnya maksudnya? Psikis. Psikis ya. Psikisnya. Nah, cancer itu kan kompleks. Iya. Kadang kita sebagai penderita cancer pun agak gimana gitu kalau orang yang bukan penderita cancer yang ngomong ke kita, pasti kayak dia lo nggak ngalamin. Ya kamu kan sehat. Kayak gitu. Beda ya, kalau gitu dari sistemnya kalau penyintas ya. Jadi gitu. Dikuatkan langsung. Jadi berarti pada saatnya di Penang itu pengobatan pasti selalu datang. Dia kayak ada bukan konsultan sih, kayak suatu ruangan gitu. Bukan cuma Nia aja, mama sampai orang yang nungguin juga diiniin sama jadi dia. Ada sebagai konselor gitu ya. Iya, didukung sama dia. Jadi kayak berpikiran, kita bisa nih coba buat kayak gini di sini. Nah, tapi gara-gara pandemi jadi agak ini ya terhalang. Sama pingin ini sih teradaptasi dari film juga. Kan kalau keren nih. Film judulnya apa ya, dia sebenarnya bukan untuk cancer doang, kayak yang alkoholik, narkoba gitu. Dia kayak ada supporting group yang duduk ngelingkar, terus kayak sharing cerita mereka. Nah, pinginnya buat yang kayak gitu sih. Terus kalau yang ini, yang support group yang untuk cancernya sendiri, ada maksudnya Instagramnya apa? Kali aja nanti teman baik biar bisa tahu. Belum ada sih. Jadi cuma lewat grup. Jadi kalau misalnya mau tahu bisa nanti DM Nia langsung. Ya di mana nih ya? Kalau misalnya teman-teman mau tahu, bisa kontak Nia atau Weda aja, nanti mungkin diinfoin di sini ya nanti ya. Oke, nanti pada saat terapi itu bisa disampaikan ya. Oke Nia, apa namanya? Satu hal nih yang dari Nia yang mau disampaikan ke teman baik terkait sebagai penyintas. Dan kalau kita bilang pulih ya sampai ada di titik ini sih pulih ya Mbak ya. Oke, apa sih yang mau disampaikan dibagi nih sama teman baik semua? Untuk teman-teman yang seumuran atau mungkin yang lebih tua atau lebih muda, jaga diri aja baik-baik, karena your biggest investment is yourself gitu loh. Udah sih, jangan stres, makan dijaga, lifestyle.
jangan sampai hal yang tidak diinginkan tuh terjadi. Jadi ya, lebih ke jaga diri aja. Berarti ke pencegahan ya, mencegah ya untuk terhindar dari itu ya. Oke. Kalau Mbak Dwika nih Mbak, tadi kan ngelukis nih, bagian dari art terapi ya. Closing statementnya dong tentang art terapi yang diambil sama Nia nih. Betul. Jadi Nia udah sangat tepat mengambil langkah menyibukkan diri, salah satunya dengan melakukan art terapi, maksudnya berkegiatan seni gitu. Salah satu bentuknya adalah melukis. Nah, teman-teman baik di rumah, jadi apapun mungkin masalah yang teman-teman hadapi, tidak terlepas dari tipe masalahnya apa, baik itu penyakit ataupun mungkin stres ataupun hal-hal lainnya, teman-teman sangat bisa menggunakan media-media seni untuk menyalurkan stres atau emosi negatif kalian ke dalam sebuah kertas atau sebuah media, sehingga teman-teman bisa merasa lebih rilis gitu, lebih rileks dalam kayak nggak ada emotional burden jadinya kayak gitu. Terus juga selain itu yang perlu saya highlight di sini adalah Nia. Kita bisa bilang Nia ini jadinya seorang artis gitu kan. Jadi dia menghasilkan sebuah produk yang itu juga bisa diapresiasi oleh orang gitu. Iya, betul. Tidak hanya tidak hanya menggunakan art sebagai media penyaluran emosi atau stres, bahkan malah menghasilkan, bahkan bisa menghasilkan. Jadi apapun caranya yang teman-teman nyaman, art terapi ini bisa dilakukan gitu, dimanapun di rumah juga bisa banget, apalagi teman-teman lagi WFH. Iya, gitu. kondisi begini kan, jadi memang bagus banget tuh pilihannya ya, pilihan Nia dan teman-teman baik juga. Dan satu lagi sepertinya Bu Gra, saya mau nanya nih sama Nia, ketika kamu melukis, ada nggak peningkatan kayak self esteem? Jadi ngerasa, wah ternyata aku bisa loh ngelakuin ini, terus kayak ada kebanggaan tersendiri karena udah selesai gitu kerjaannya. Malah jujur dulu tuh Nia nggak bisa ngelukis landscape, lebih bisa objek gitu. Tapi semakin nggak bisa itu kayak ada tantangan kayak pingin nih. Jadi kalau udah sekalinya menghasilkan yang bagus, itu jadi kayak ternyata bisa ya, termotivasi gitu ya. Nah itu juga salah satu bentuk dimana kita bisa lebih menghargai dan mengapresiasi sebuah karya yang kita lakukan. Jadi banyak banget sebenarnya efek positifnya ya. Oke. Bagus banget tuh Nia. Jadi Nia pun juga akhirnya sampai bikin support group itu ya. Ya juga untuk istilahnya menguatkan teman-teman yang sesama penyintas, itu bagus banget. You're not alone gitu. Iya, itu that's powerful words ya sebenarnya. Iya. Oke. Jadi habis ini kita akan lanjut ke art terapi dipandu sama Nia ya. Teman baik semua, gimana bincang-bincang kita dengan Mbak Dwika dan Nia? Nah, berdamai dengan penyakit. Jadi berdamai itu bukan berarti kita menyerah, bukan berarti juga kita tidak boleh mengalami kesedihan ya tentang kenapa ya saya harus mengalami seperti ini, tapi lebih ke bagaimana kita sadar bahwa saya tidak boleh menyerah, saya harus bangkit, saya harus bisa hidup berdampingan dan tahu bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi sekarang penyakit ada di diri saya, itu adalah kekurangan saya, tapi bagaimana kita pulih melalui hal-hal positif untuk bisa melanjutkan hidup. Sampai ketemu minggu depan, kita lanjut dengan art terapi bersama Nia. Bye-bye. Teman baik, sekarang ini kita mau mulai art terapi bersama Nia. Ya, Nia bisa nggak bantu jelasin apa aja nih peralatan yang kita butuhkan ke teman baik nih kalau mau mulai melukis? Kalau untuk pemula, kertas cukup yang size kecil aja, A5 biar bisa banyak pakainya. Terus cat air sama kuas. Kuasnya palet gini, palet
palet bisa sih sebenarnya di sini. Oh, di situ bisa. Jadi kuas yang pointy gitu. Kayak nama kuas ini saya juga lupa. Maksudnya dia lancip, ada yang edge juga, maksudnya ada yang pipih juga. Tergantung kebutuhan aja sih, orang sukanya mana. Tapi juga. kalau untuk pemula lebih baik yang begini. Iya, Karena kan ada yang nggak pipih. biar dia bisa lancip gitu loh. Kalau kita mau untuk garis yang tipis. Kalau ukurannya ada kayak ini. Ukurannya ada itu kalau 8. Sebenarnya tergantung kita membuat objeknya segimana sih, Oh, iya, size-nya gitu. Kalau mungkin yang mau detail banget yang 00 atau yang 0 atau 1. Kalau yang untuk umum 8, 6 itu udah cukup sih. Oke, sekarang apa pertama nih? Kita buat apa dulu nih? Basahi kuasnya. Basahi kuasnya. Terus saya spray dulu. Oke. Ini watercolornya. Ini apa dalamnya nih ya? Air biasa. Air biasa untuk mengaktifkan watercolornya ini. Jadi itu yang berbeda ya dengan akrilik dan lain-lain ya. Jadi dia harus memang kalau mau mulai disemprot. Kalau akrilik itu juga bisa sih dicampur sama air untuk tergantung konsistensinya seberapa mau dipinginin. Cuman dia bisa juga kerja nggak pakai air. Harus. Nah, ini coba ambil warnanya nih ya. Nah, itu kan kayak masih thick gitu, dia masih konsistensinya kayak gitu. Kita harus halusin banget konsistensinya. Jadi harus sampai cair nih. Iya. Kalau udah cair kayak gini baru udah bisa kita pakai. Kalau yang tadi itu masih kayak kasar, yang kayak udah mau habis gitu, itu belum bisa dipakai. Jadi watercolor itu harus tekniknya seperti ini ya, dicairkan jadi sampai konsistensinya seperti ini. Ini udah pas segini. Jadi ini kayak konsistensinya udah yang tahu salah benernya tuh gimana tuh Nia? kalau di seni itu sebenarnya nggak ada salah benernya sih. Cuman lebih ada beberapa teknik yang harus kita lakuin gitu. Ini kan yang kelihatan kan bedanya tebal tipisnya itu kayak gimana. Yang benar mana nih? Nah, sama aja tergantung kita mau achieve tipe yang seperti apa gitu. Nah, jadi apa namanya, ada orang yang suka gambar yang lebih tebal, ada yang suka lebih tipis, tergantung aja. Kalau lebih soft dari ini bisa juga berarti? Bisa. Jadi kalau sistemnya watercolor, kalau mau dia makin tipis tambahin air, bukan tambahin warna putih. Kalau bukan ya? Iya, misalnya biru muda, kalau media yang lain baru kayak gitu sih. Itu khusus untuk watercolor ya? Makanya warna putih itu nggak terlalu penting di watercolor. Iya, aku mikirnya putih warna putih biar ini. Nah, jadi kita coba dulu. Mungkin Kak Dika sama Kak Grace mau coba pilih warna yang mana? Kalau di sini bisa. Basahin dulu Ya, basahin. Colek aja warnanya. Dari sini. Terus tambahin air. Bisa tambahin air. Ini udah tipis banget belum nih? Belum? Apa perlu tambahin lagi? Kak Grace udah, ini Kak Dika belum. Karena emang kuning tuh warnanya lemah sih. Jadi kayak gitu emang banyak. Gimana ya? Teorinya banyak gitu loh. Mana warna yang kuat, mana warna yang lemah. Ini mau ditebalin? Kita Ini bebas nih, kita mau buat apa? Kita latihan buat garis dulu dah. Oke. Buat apa? Brush control. Jadi ini kan kita pointy. Yang kecil ya? Berarti masih kurang. Soalnya sukanya yang agak-agak tebal yang seginian lah. Di yang ini aja Kak. Oh, yang kecil. Di kertas yang kecil ya. Ini warna aku udah bener. Udah nggak ada bener salah Kak. Pokoknya yang penting udah feel-nya udah enak aja. Nggak masuk ya warnanya? Berarti tambahin lagi warnanya. Gimana nih? Aku kok bisa bagusin ya? Itu udah namanya brush control. Jadi kayak tipis dulu,
Baru tadi agak ditekan, baru gitu. angkat lagi. Menarik ya. Ini kayak melatih kesabaran juga sih sebenarnya. Baik, lihat nih hasil art terapi kita sama Nia kayak gini ya. Jadi nanti kalian bisa coba juga teknik-teknik yang diajarkan sama Nia. Yang penting ini ya nggak perlu sempurna ya. Pokoknya ngalir aja, yang penting happy, relax. Betul nggak Nia? Ada lagi yang mau ditambahkan untuk teman baik? Jangan pernah takut untuk mencoba, karena kalau kalian nggak coba kalian nggak bakal tahu sih gimana. Dan namanya seni itu harus latihan baru bisa mencapai apa yang ingin kita achieve gitu. Terus berlatih, terus juga kalau mau tahu nih tentang Nia, hasil-hasilnya Nia, siapa tahu dengan melihat teman-teman pengen nih nyoba. Di mana nih bisa melihatnya di Instagramnya? Di Instagram knit.brush. knit.brush. Nanti bisa di ini aja. Di caption ya? Di caption. Oke, sip. Oke, teman baik. Sampai ketemu minggu depan dengan topik-topik yang lebih seru. See you.